Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Masyanda dengan NIM 858966601. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik IPA percobaan hitungan tentang pengaruh deterjen terhadap proses pengembangan kacang hijau. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsentrasi deterjen dapat mempengaruhi pertumbuhan awal tanaman, khususnya pada bagian akar kecambah. Mari kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu sebelum kita mulai praktikum ini. Yang pertama ada gelas ukur, yang kedua ada mistar, yang ketiga ada deterjen bubuk, yang keempat ada sendok, yang kelima ada gelas, yang keenam ada spidol dan kacang hijau, yang ketujuh ada aluminium foil, yang kedelapan ada tisu, dan yang terakhir ada air PDAM. Langkah yang pertama, kita siapkan larutan deterjen dengan berbagai konsentrasi, yaitu kita menimbang deterjen sebanyak 1 gram, kemudian melarutkannya ke dalam 1000 ml air untuk mendapatkan larutan dengan konsentrasi 100%. Lalu tuang larutan deterjen 100% ke dalam gelas yang sudah dilabeli dengan angka 100%. Untuk membuat konsentrasi 50%, kita mencampurkan 500 ml larutan deterjen dengan 500 ml air bersih. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah kita beri tanda 50%. Kemudian campurkan air 500 ml lagi ke dalam larutan deterjen untuk membuat konsentrasi sebanyak 25%. Lalu tuang lagi ke dalam gelas yang sudah dilabeli dengan angka 25%. Proses pengejaran ini dilakukan terus hingga diperoleh konsentrasi sebanyak 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Selain itu, disiapkan juga satu gelas berisi 100 ml air bersih sebagai larutan kontrol. Setelah semua larutan siap dan sudah dimasukkan ke dalam gelas kimia masing-masing yang sudah diberi label, langkah selanjutnya adalah memasukkan kacang hijau ke dalam setiap gelas yang sudah diberi label ini untuk merendam kacang hijau selama 5 menit, kemudian dipilih kacang yang tenggelam karena memiliki kualitas yang baik. Setelah proses ini nanti akan dilanjutkan proses penanaman kacang hijau pada gelas kimia yang lain. Proses yang berikutnya adalah setiap gelas yang sudah dilabeli dengan konsentrasinya masing-masing dilapisi dengan kertas saring atau tisu sebagai media pertumbuhan kacang hijau. Setelah selesai melapisi gelas dengan kertas saring atau tisu sebagai media pertumbuhan, langkah selanjutnya adalah memberikan larutan deterjen sesuai labelnya sebanyak kurang lebih 100 ml hingga tisu menjadi lembab untuk digunakan sebagai media pertumbuhan kacang hijau. Kemudian, di setiap gelas yang sudah diberi label, dimasukkan sekitar 10 butir kacang hijau ke dalam masing-masing gelas sesuai dengan tanda dan konsentrasinya. Dan langkah yang terakhir, gelas ditutup menggunakan kertas timah atau aluminium foil agar tidak terkena cahaya. Lalu disimpan untuk dilakukan pengamatan selama 24 hingga 48 jam. Dan berikut hasil dari pengamatan yang dilakukan setelah 24 jam pertama. Langkah pertama, mari kita buka dulu kertas aluminium foil terhadap gelas yang sudah diberi label konsentrasi masing-masing. Pada tahap ini mulai terlihat adanya pertumbuhan pada beberapa kacang hijau, terutama pada larutan kontrol. Akar kecambah mulai muncul meskipun masih pendek, sedangkan pada larutan dengan konsentrasi deterjen, pertumbuhannya terlihat lebih lambat, bahkan ada yang belum tumbuh. Panjang akar kemudian diukur menggunakan mistar dan dicatat hasilnya. Setelah melakukan pengecekan dan pengamatan akar, kita tutup lagi gelas-gelas yang berisi biji kacang hijau dengan aluminium foil dan kita tunggu selama 48 jam untuk melihat hasil berikutnya. Setelah 48 jam, dilakukan pengamatan kedua untuk melihat perkembangan lebih lanjut dari proses perkecambahan kacang hijau pada masing-masing perlakuan. Pada hari kedua ini, perbedaan pertumbuhan antar perlakuan terlihat semakin jelas dan signifikan. Kacang hijau yang berada pada larutan kontrol atau tanpa campuran deterjen menunjukkan pertumbuhan yang optimal. Hal ini ditandai dengan munculnya akar yang lebih panjang, berwarna putih bersih, serta kondisi kecambah yang tampak segar dan sehat. Pertumbuhan yang baik ini menunjukkan bahwa lingkungan tanpa zat pencemar mendukung proses fisiologis perkecambahan secara maksimal.
Begitupun sebaliknya pada kacang hijau yang diberi perlakuan larutan deterjen, terutama dengan konsentrasi yang tinggi, pertumbuhan mengalami hambatan yang cukup serius. Banyak biji kacang hijau yang tidak menunjukkan tanda-tanda perkecambahan sama sekali. Hal ini ditunjukkan dengan panjang akar yang tetap 0 mm, serta kondisi biji yang cenderung membusuk atau bahkan mati. Pada beberapa sampel terlihat perubahan warna yang mengindikasikan kerusakan jaringan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberadaan deterjen dalam media tumbuh dapat mengganggu proses perkecambahan. Deterjen diduga merusak struktur sel dan menghambat penyerapan air serta aktivitas enzim yang diperlukan untuk memulai pertumbuhan. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar pula tingkat hambatan yang terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap proses perkecambangan kacang hijau sehingga tidak mendukung pertumbuhan tanaman pada tahap awal kehidupan. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa deterjen memberikan pengaruh terhadap proses perkecambangan kacang hijau, di mana semakin tinggi konsentrasi deterjen maka pertumbuhan kecambah semakin terlambat. Hal ini menunjukkan bahwa zat kimia dalam lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup, terutama pada tahap awal perkembangan. Semoga praktikum ini dapat membantu kita lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dari zat-zat yang dapat merusak kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.